adik perempuan Sue Yao. Mendengar ini, Suling tertegun. Jejak keraguan melintas di matanya saat dia dengan penasaran bertanya, kamu kenal Lu Sue Yao? Ya. Wang Huan langsung mengangguk. Aku tahu soal dia mencarimu untuk mengakhiri pertunangan. Itu bukan membatalkan pertunangan, itu kesepakatan untuk membatalkannya. Tersenyum pahit tanpa daya, Suling menjelaskan. Awalnya aku mengira kamu sampah, jadi aku mendukungnya untuk membatalkan pertunangan. Tapi sekarang, sepertinya dukunganku untuknya mungkin salah. Sepertinya tidak mendengar kata-kata Suling, Wang Huan langsung berkata. Seperti yang saya katakan, itu tidak membatalkan pernikahan. Dia dan saya setuju untuk memutuskan pertunangan. Aku tidak menyukainya, dan dia tidak menyukaiku. Dalam hal itu, mengapa dia dan saya terikat oleh kontrak pernikahan? Dia berhak memilih kebahagiaan? Saya juga. Ekspresi Su Ling tiba-tiba berubah serius saat dia menjelaskan dengan serius. Saat ini, aku merasa lebih bahwa ketika adik Sue Yao datang untuk mencarimu untuk mengakhiri pertunangan, dia membuat keputusan yang salah. Wang Huan memandang Suling dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Suling tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli berapa kali dia menjelaskannya kepada Wang Huan tetap menolak pernikahan tersebut. Suling, berhentilah menjelaskan dirimu sendiri. Dia sama sekali tidak mendengarkanmu. Dia jelas mendengar percakapan antara Suling dan Wang Huan. Saat ini, dia hampir yakin bahwa Suling bukan sampah, dan Suling serta Lu Sue Yao memang setuju untuk memutuskan pertunangan. Lu Sue Yao tidak mencari Suling untuk mengakhiri pertunangan. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskan lagi. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Suling hanya bisa menghela nafas saat dia berbicara. Setelah itu, Suling mundur ke samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat Suling tidak mau berbicara lagi, Wang Huan pun secara sadar menjaga jarak dari Suling untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, Du Yanshan berjalan dari kejauhan dengan San Qian mengikuti di belakangnya. Keduanya tiba di pusat lapangan latihan seni bela diri. Bersiaplah untuk memulai. Anda dapat memilih lawan Anda sendiri. Jika Anda mengalahkan salah satunya, Anda akan memasuki ujian akhir. Du Yanshan memandang kerumunan dan dengan ringan berkata, oke, sekarang kamu bisa memilih dan membuat keputusan sendiri. Suling mengerutkan kening. Saat ini, dari 8 orang, kekuatannya tidak diragukan lagi yang paling lemah. Dia hanya pemurnian tubuh tingkat ke-6, diikuti oleh Wang Huan dan pemurnian tubuh tingkat ke-9, namun barusan, Suling membunuh Lin Feng dengan satu tebasan. Ini membuktikan bahwa kekuatan pribadinya telah mencapai di atas alam asal tingkat kedua dengan. Demikian, yang lainnya, tanpa mengetahui semua kartu truf Suling, tidak berani memprovokasi Suling. Wang Huan, apakah kamu berani melawanku? Tiba-tiba, suara dingin dan menghina diikuti oleh sosok kurus perlahan berjalan ke arah Wang Huan saat dia menanyainya. Wang Huan tetap diam. Setelah lama menatap orang itu, dia akhirnya berkata, oke. Haha, kamu benar-benar tidak tahu tempatmu. Kamu benar-benar berani menantang Wang Huan. Kamu hanya mengejar kematian. Li Qianluo hanya bisa mencibir. Dia menyipitkan matanya pada sosok kurus dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meski suara Li Qianluo tidak keras, Suling mendengarnya dengan jelas. Namun, dia merasa bahwa Li Qianluo benar. Dengan orang itu, meskipun dia adalah seorang ahli dari alam asal tingkat 1, dia tidak mampu mengalahkan Wang Huan. Suling, apakah kamu bersedia menjadi lawanku? Saat ini, Yang Budi menghampiri Suling dan bertanya. Tapi, Suling baru saja akan mengatakan, ya, tapi Li Qianluo berjalan mendekat dan tersenyum. Kakak Yang, biarkan aku menjadi lawanmu. Itu juga baik-baik saja. Setelah jeda, Yang Budi memaksakan senyum dan berkata, mari kita berhenti di situ. Saat ini, dari 8 orang, 4 sudah menemukan lawan mereka. Hanya tersisa 4 orang. Selain Suling, 3 lainnya adalah ahli di alam asal tingkat 1. Mereka semua berasal dari alam mendalam. Pada saat ini, dari 3 ahli alam asal tingkat pertama, seseorang keluar. Wajah orang itu halus dan cantik, dan sosoknya cukup kurus. Dia memakai rambut hitam panjang, seolah-olah dia adalah seorang pemuda dalam sebuah lukisan. Baiklah. Suling menjawab secara langsung. Orang di depannya bernama Chen Su dan dia adalah seorang jenius yang terkenal di kota kura-kura hitam. Meskipun kekuatannya hanya di alam asal tingkat 1, ia mengalahkan para ahli di alam asal tingkat 2.
Sebentar lagi, tolong beri kami beberapa petunjuk, Saudara Chen. Su Ling menangkupkan tangannya ke arah Chen Su dan berkata sambil tersenyum. Kakak Su pasti bercanda. Baru saja, kakak Su menyegel Lin Feng dengan satu serangan pedang. Itu memang metode secepat kilat. Itu menyebabkan orang tercengang. Chen Su tersenyum tipis. Dia menyipitkan matanya saat menatap Su Ling dan berkata, nanti, saya harap Saudara Su akan menunjukkan belas kasihan. Keduanya mengobrol bolak-balik dengan makna mendalam di balik kata-kata mereka. Namun, Su Ling, sebagai orang dengan dua kehidupan, secara alami tahu apa yang dipikirkan Chen Su. Kali ini, Paviliun Raja Pedang hanya merekrut satu orang, maka pertempuran itu sangat penting. Saat seseorang kalah, itu sama dengan kehilangan kesempatan untuk memasuki Paviliun Raja Pedang. Jadi, apakah itu Chen Su atau Su Ling, keduanya akan melakukan yang terbaik. Du Yanshan berdiri di kejauhan dan menyaksikan Su Ling dan yang lainnya memilih lawan mereka. Ketika dia melihat bahwa Su Ling dan yang lainnya telah memilih lawan mereka, dia perlahan berjalan dan berkata kepada Su Ling dan yang lainnya, karena kita sudah memilih lawan kita, kita bisa mulai. Siapa yang mau mulai duluan? Akan melakukannya. Saat ini, pemuda kurus yang menantang Wang Huan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Du Yanshan dengan santai meliriknya dan dengan ringan berkata, oke, mari kita mulai dengan cepat dan selesaikan ini dengan cepat. Setelah dia selesai berbicara, Du Yanshan melihat ke arah Wang Huan dan berkata tanpa ekspresi, jangan mempermalukan ayahmu. Setelah itu, Du Yanshan pergi dan berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran itu. Saat Du Yanshan pergi, pemuda kurus itu langsung mencibir dan melompat ke arena. Wang Huan, maju dan bertarung. Pria muda kurus itu dengan bersemangat berkata. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Wang Huan dengan sedikit penghinaan di matanya. Wang Huan adalah pria yang tinggi dan kokoh. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Dia perlahan berjalan ke arah pemuda kurus itu dan bertanya, siapa namamu? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi pemuda kurus itu langsung membeku. Jejak kemarahan melintas melewati matanya. Sebelumnya, di babak pertama kompetisi, dia dengan jelas memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan namanya. Namun sekarang, Wang Huan sebenarnya menanyakan siapa namanya. Ini berarti Wang Huan bahkan tidak memperhatikannya, itu juga berarti Wang Huan sama sekali tidak memperhatikannya. Brengsek! Brengsek! Sejak dia menyerang Wang Huan, dia selalu memandang Wang Huan sebagai lawannya. Jadi, ketika dia mendengar bahwa dia dapat memilih lawannya untuk dirinya sendiri di babak kedua, dia memilih Wang Huan tanpa ragu sedikit pun. Namun, baru sekarang dia menyadari bahwa, di mata Wang Huan, dia sama sekali tidak penting. Nyatanya, dia bahkan tidak berhasil menarik perhatian Wang Huan. Ini menyebabkan hatinya yang sombong digagalkan. Matanya dingin saat dia menatap Wang Huan dan berkata dengan acuh tak acuh, ingat namaku. Ini mungkin nama belakang yang akan kamu ingat sebelum kamu mati. Nama saya Wu Qi. Begitu kata, Qi keluar dari mulutnya, terdengar ledakan yang keras dan Wu Qi terbang mundur seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Kemudian, dengan bang, dia menabrak lantai batu di bawah arena. Wu Qi tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan mengapa dia dikirim terbang. Ini sudah berakhir. Wang Huan dengan tenang menatap Wu Qi saat dia terlempar ke belakang. Tidak ada tanda-tanda kemarahan atau kesedihan dalam suaranya. Wu Qi bingung. Dia bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana Wang Huan melakukannya. Pada saat dia bereaksi, dia sudah terbaring di tanah. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Tidak peduli apapun, dia adalah seorang ahli di tahap awal alam asal, namun dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Wang Huan. Meskipun dia tahu bahwa Wang Huan sangat kuat, dia tidak menyangka dia sekuat ini. Mustahil. Ini tidak mungkin. Dia pasti menggunakan beberapa metode curang barusan. Wu Qi memuntahkan seteguk darah. Dadanya terasa sangat sakit. Namun, dia menahan rasa sakit dan berdiri. Dia dengan dingin menatap Wang Huan saat dia menegurnya. Diam. Pada saat ini, Du Yanshan, yang berdiri di kejauhan, berjalan mendekat. Dia menatap Wu Qi dengan dingin dan berkata, jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, kamu pasti sudah mati. Mendengar ini, punggung Wu Qi tiba-tiba terasa dingin dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Wang Huan yang dingin dengan ngeri, tidak tahu harus berkata apa. Wu Qi versus Wang Huan. Kemenangan, Wang Huan.
Menuju ekspresi pecundang, Du Yanshan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Dia berbalik untuk melihat Wang Huan dan dengan ceria tersenyum, dengan ringan berkata. Wajah Wang Huan tanpa ekspresi saat dia menatap mata Du Yanshan. Meskipun Du Yanshan memujinya, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Wang Huan menatap Du Yanshan dalam-dalam, melompat dari arena, dan pergi. Sangat kuat. Tidak akan pernah Chu Feng berharap bahwa Wang Huan akan benar-benar sekuat ini. Saya berani mengatakan dia tak terkalahkan di alam asal. Meskipun Suling telah mengalami 2 masa kehidupan, setelah melihat kekuatan bertarung Wang Huan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan memuji. Dia tidak terkalahkan di alam asal? Mendengar ini, Li Qianluo, yang berdiri di samping Suling, tertegun. Dia mengedipkan matanya dan berkata, jika dia tidak terkalahkan, lalu bagaimana denganmu? Mendengar pertanyaan Li Qianluo, Suling mengerutkan kening. Dia menatap Li Qianluo dalam-dalam dan berkata dengan nada serius, aku bukan lawannya. Baru saja, serangan Wang Huan secepat kilat dan kekuatannya telah mencapai 1000 pound. Dia langsung mengirim tahap awal dari ahli alam asal terbang. Karena Suling adalah orang dengan 2 kehidupan dan juga memiliki persepsi yang kuat, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan sejati Wang Huan mendekati tingkat ketiga dari alam asal. Dia bahkan samar-samar mencapai alam asal tingkat 4. Jika Wang Huan menggunakan kekuatan penuhnya, Suling mungkin bukan tandingan Wang Huan. Apakah begitu? Melihat ekspresi serius di wajah Suling, Li Qianluo mau tidak mau tersenyum. Dia perlahan berkata, kalau begitu. Penampilannya yang tampan membuat hati orang bergetar. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya, menatap Yang Wudi dan berkata dengan lembut, Kakak Yang, selanjutnya, mari kita naik ke atas panggung untuk berkompetisi. Bagaimana? Yang Wudi memandang Li Qianluo dan berpikir, sungguh pria yang tampan. Kemudian, Yang Wudi terbatuk pelan dan berkata perlahan, oke, tolong tunjukkan belas kasihan nanti, Saudara Li. Kakak Yang, tolong. Dengan goyangan kaki yang keras, Li Qianluo melayang ke arena dengan suara, hu, dan diikuti oleh Yang Wudi. Teknik gerakan orang ini disebut langkah ilusi, dan itu adalah teknik peringkat surga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di kota kecil seperti kota Qingyang, saya akan dapat melihat teknik gerakan yang saya lihat di kehidupan saya sebelumnya. Ketika dia melihat Li Qianluo menampilkan teknik gerakannya yang indah, Suling langsung terkejut dan berseru kagum. Suling adalah kultivator terkuat di 9 surga dan 10 dunia di kehidupan sebelumnya dan telah mempraktikkan banyak teknik kultivasi misterius. Dia telah melihat teknik langkah ilusi, dan meskipun itu hanya teknik tingkat surga, itu dicintai oleh banyak ahli yang kuat. Ini karena berlatih teknik ini dapat meningkatkan kecepatan seorang seniman bela diri beberapa kali lipat, sampai-sampai bisa mencapai tingkat hantu. Tanpa ragu, Suling merasa aneh melihat teknik langkah ilusi lagi dalam kehidupan ini. Mengapa teknik tak terduga seperti itu muncul di tubuh Li Qianluo? Mungkinkah? Suling hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia segera mengerti di dalam hatinya saat dia berpikir pada dirinya sendiri, tampaknya identitas Li Qianluo ini tidak sesederhana itu. Saat Suling memikirkan hal ini, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar di arena. Ledakan! Setelah ledakan, Yang Wudi terdorong mundur 3 meter, sementara Li Qianluo terpaksa mundur dengan wajah pucat. Sangat kuat! Dengan susah payah, dia menstabilkan tubuhnya, wajahnya pucat pasi, darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menatap Li Qianluo yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berpikir dalam hati, kultivasi Li Qianluo sedikit lebih rendah dariku, tapi teknik gerakannya memang misterius, aku tidak bisa menangkapnya sama sekali. Dia adalah putra penguasa kota Yang Zhou, dan sejak dia masih muda, dia telah mengolah teknik kultivasi yang tak terduga itu. Selain itu, klan internal terus-menerus memberinya segala macam sumber daya kultivasi, memungkinkan dia untuk masuk ke alam asal di usia muda dan menjadi orang yang kuat. Namun, pada titik ini, ketika dia menghadapi Li Qianduan, dia tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qianduan akan mampu mengolah teknik gerakan mistis seperti itu, menyebabkan dia tidak dapat menyerang Li Qianduan. Setelah memikirkan ini, Yang Wudi tiba-tiba tersenyum, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, Kakak Li, aku mengakui. Kemudian, Yang Wudi melompat turun dari arena. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Semua orang jelas melihat penampilan Yang Wudi barusan. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia seharusnya tidak langsung mengaku kalah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Yang Wudi ini?
Dia sebenarnya mengaku kalah begitu saja. Bukankah dia sedikit terlalu pengecut? Bagaimanapun juga, dia adalah anak gubernur kota. Dia mengakui kekalahan begitu saja? Banyak orang memandang Yang Wudi dengan ejekan di mata mereka. Mereka mengira Yang Wudi mengaku kalah sebelum mengerahkan seluruh usahanya adalah tindakan seorang pengecut dan tidak tahu malu. Namun, Du Yanshan, yang berdiri agak jauh, tersenyum bahagia saat melihat Yang Wudi mengaku kalah. Untuk dapat mengenali situasi di hadapannya dan kemudian mengakui kekalahan dengan tegas, Yang Wudi ini memang orang yang baik. Du Yanshan tertawa. Kakak Su, kenapa kita tidak naik dan bertarung? Chen Su menyipitkan matanya dan terkekeh beberapa kali sebelum dia bertanya pada Suling. Bagus. Kakak Chen. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Suling berkata, Kakak Chen, setelah kamu. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kaki Suling tiba-tiba gemetar. Hong! Seluruh tubuhnya bangkit dari tanah dan langsung tiba di arena. Saat ini, saat Suyun melihat Suling di atas panggung, ekspresinya menjadi sangat serius. Dia menatap tajam ke pemandangan di atas panggung dan tidak berani teralihkan sedikit pun, takut Suling akan mengalami kecelakaan. Melihat teknik gerakan Suling, Chen Su tidak bisa menahan cemberut. Dia berpikir dalam hati, sungguh teknik gerakan yang misterius. Pada saat ini, mata Chen Su serius. Dia dengan dingin menatap Suling dan kemudian melompat ke arena. Kakak Su, kultivasimu hanya di tingkat ke-6 dari alam perbaikan tubuh, tapi kamu baru saja membunuh Lin Feng dengan satu tebasan. Sungguh mengagumkan. Chen Su dengan serius menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, saya telah mengecewakan saudara Chen. Saya harap saudara Chen dapat mencerahkan saya nanti. Dari mata Chen Su, Suling merasakan jejak permusuhan. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia berbicara. Bagus. Karena itu masalahnya, maka saudara Su, ambillah ini dari saya. Tatapannya menjadi dingin dan kaki Chen Su gemetar. Batu di bawah kakinya retak terbuka dengan keras. Setelah itu, Chen Su berubah menjadi bayangan saat dia menyerbu ke arah Suling dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak heran dia bisa mengalahkan sebuah ahli di alam asal tingkat kedua. Jadi ternyata kekuatan aslinya sangat dekat dengan alam asal tingkat 3. Orang biasa di alam asal tingkat 2 sama sekali bukan tandingannya. Suling melepaskan kekuatan jiwanya dan langsung merasakan kekuatan sejati Chen Su. Tanpa diragukan lagi, konsentrasi energi yang mendalam di lautan aura Chen Su telah lama melampaui para pembudidaya di alam asal tingkat pertama, mencapai alam asal tingkat kedua atau bahkan langsung mendekati alam asal tingkat ketiga. Ini juga menjelaskan mengapa Chen Su mampu mengalahkan para ahli di alam asal tingkat kedua. Xuan Qi di tubuhnya jauh lebih kuat dari tubuhku. Jika aku tidak segera mengakhiri pertempuran ini, aku khawatir aku akan kalah darinya. Dengan cemberut, wajah Suling berubah serius. Dia memandang Chen Su, yang berada dalam bayangan, dan segera menghunus pedang surgawi desolate di belakang punggungnya. 9 teknik pedang surgawi mistik. Tanpa menahan diri sama sekali, Suling segera melancarkan jurus membunuhnya. Ki mistis di lautan auranya langsung memadat ke dalam tubuh pedang surgawi desolate. Segera setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengedarkan teknik 9 pedang surgawi mistik. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Setelah melihat Suling menggunakan jurus membunuhnya, Chen Su segera mendengus dingin. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai. Setelah itu, telapak tangan Chen Su tiba-tiba bergetar. Xuan Qi yang ganas dan agung langsung mendorong keluar dari telapak tangannya ke arah Suling. 9 teknik pedang surgawi mistik, Desolate Dark. Suling berkata dengan suara yang dalam. Segera, ki pedang tebal memadat di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, ki mistis yang kuat yang dilepaskan dari telapak tangan Chen Su menghantam tubuh Suling dengan suara boom. Suling terlempar ke belakang beberapa meter dan hampir jatuh dari arena. Namun, ia berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Pedang panjang di tangannya langsung jatuh ke arah Chen Su. Saat pedang mendarat, 6 bayangan pedang ilusi saling tumpang tindih, membuat penonton terpesona saat mereka berdiri di atas tubuh Chen Su. ZZZZ. Bayangan pedang yang tajam mengiris tubuh Chen Su, meninggalkan beberapa luka berdarah di tubuhnya. Pedang yang tajam. Sungguh seni pedang yang kuat. Chen Su tersentak kaget. Menurunkan kepalanya. Jika dia tidak mundur setengah langkah tepat pada waktunya, dia akan dikalahkan oleh Suling. Kakak Su, sedikit lagi.
Jika kamu bisa mengeksekusi 7 gambar pedang, aku akan kalah. Wajah Chen Su menjadi sedikit pucat. Gerakan pedang yang baru saja dilakukan Suling memang terlalu menakjubkan. Bahkan sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Pada saat ini, Chen Su hanya ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Dia sangat khawatir jika dia terus menunda, dia akan dikalahkan oleh Suling. Lagi pula, pedang Suling terlalu tajam dan sulit untuk dihindari. Jika dia terkena pedang itu, dia akan mati atau terluka. Bahkan sekarang, Chen Su masih menyimpan rasa takut di hatinya. Dia tidak bisa tidak merasa senang bahwa dia telah menghindari serangan tadi. Dia dengan dingin menatap Suling dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Su, serangan pedang tadi memang luar biasa, tapi sayangnya, itu tidak dapat mengalahkanku. Kurasa kamu tidak memiliki kartu yang tersisa sekarang." Suling terdiam. Desolate Heavenly Sword di tangannya bergetar. Serangan pedang sebelumnya telah menghabiskan banyak kimistisnya. Melihat tangan kanan Suling yang gemetaran, mata Chen Su menjadi dingin. Dia berbisik, "Saudara Su, tahukah Anda bahwa seseorang menggunakan 500.000 kristal Xuan bermutu tinggi untuk membeli hidup Anda di pasar gelap?" Mendengar ini, Suling tertegun. Dengan sedikit kesedihan di matanya, dia dengan dingin berkata, "Kakak Chen, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak mengerti maksudku? Aku, Chen Su, akan menerima 500.000 kristal mistik bermutu tinggi itu. Adapun kamu, Saudara Su, haha." Dengan mencibir, tubuh Chen Su bergetar saat Xuan Qi menyembur keluar dari auraseanya. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, "Mati." Dalam sepersekian detik, tubuh Chen Su berubah menjadi buram. Seperti pisau tajam, dia bergegas menuju Suling. Telapak tangan pemurnian darah, bulan bunga cermin, dan bulan air. Melihat niat membunuh Chen Su, Suling hanya bisa mencibir beberapa kali. Dia berpikir dalam hati, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu ingin membunuhku?" Setelah itu, Suling melepaskan kekuatan jiwanya dan mengaktifkan teknik serangan jiwanya, Blood Refinement Netherworld Palm. Meskipun Chen Su adalah seorang seniman bela diri, dia masih memiliki jiwa. Hanya saja, kekuatan jiwa Chen Su tidak cukup kuat. Pada saat ini, sekali Suling menggunakan teknik serangan jiwa, itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada jiwa Chen Su dan bahkan secara langsung melemahkan kekuatan Chen Su. Bas! Kecepatan Chen Su sangat cepat saat dia menyerang Suling. Namun, yang membuat Suling merasa aneh adalah kepalanya langsung terasa sangat sakit. Segera setelah itu, dia tampaknya telah kehilangan jiwanya dan tampak linglung sejenak. 9 teknik pedang surgawi mistik, bayangan soliter. Mata Suling menjadi dingin. Pada saat ini, dia sudah memutuskan untuk membunuh Chen Su. Pedang surgawi desolate di tangannya berubah menjadi bayangan setelah dia menebas Chen Su. Momen linglung itu menyebabkan Chen Su tidak dapat bereaksi. Pada saat dia menyadarinya, bayangan pedang Suling sudah tiba di depannya. "Tidak. Kamu, apa yang kamu gunakan?" Bahkan sampai saat ketika bayangan pedang menebas tubuhnya, Chen Su tidak dapat memahami mengapa dia sejenak linglung sekarang. ZZZZ. Bayangan pedang yang tajam menebas tubuh Chen Su. Darah berceceran ke segala arah. Chen Su jatuh ke tanah, mati. "Jika kamu tidak mengungkap niat membunuhmu, aku mungkin masih menyelamatkan hidupmu. Adapun kartu trufku? Hehe. Kamu, yang seperti semut, mungkin tidak layak untuk diketahui." Mata Suling redup saat dia menatap Chen Su. Setelah itu, dia menyimpan Desolate Heavenly Sword dan berjalan menyusuri arena. Pada saat ini, di seluruh tempat latihan seni bela diri, semua orang yang melihat pemandangan barusan menjadi kaget dan terkejut tak terkira. Di bawah kesulitan, Suling masih membunuh Chen Su dengan satu serangan pedang. Itu sangat menakutkan. Saat ini, semua orang memandang Suling dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Suling yang berdiri di depan mereka sebenarnya adalah sampah kota Qinyang. Apa yang sebenarnya terjadi pada Suling yang menyebabkan perubahan kualitatif padanya? Chen Su, alam asal tingkat 1. Seorang ahli sejati yang kekuatannya sebanding dengan alam asal tingkat 3. Apakah dia akan mati begitu saja? Seseorang bertanya dengan ragu. "Mati. Memang mati," seru seseorang. "Menakutkan, sungguh menakutkan. Apakah ini masih Suling? Ini sangat menakutkan." Hati setiap orang bergetar. Tatapan mereka semua mendarat di tubuh Suling. Saat ini, wajah Suling pucat dan kakinya gemetar.
Dalam tabrakan tadi, Suling juga terluka. Meskipun luka-lukanya tidak parah, itu pasti sedikit melukai Suling. Di bawah tatapan orang banyak, Suling perlahan berjalan ke sisi Suyun. Melihat wajah Suling pucat, hati Suyun terasa sakit. Dia dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Suling, tetapi ditolak oleh Suling. Segera, Suling berbalik dan menatap Du Yanshan dengan tegas. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Senior Du, apakah kompetisi pagi ini sudah berakhir?" Menatap Suling, mata Du Yanshan berkilat kaget. Dia semua telah menyaksikan pertempuran barusan. Meskipun kultivasi Suling hanya pada tingkat 6 dari alam penyempurnaan tubuh, kekuatannya sangat kuat. Chen Su adalah seorang ahli di alam asal tingkat 1 dan kekuatan keseluruhannya mendekati alam asal tingkat 3. Anak ini menentang semua akal sehat. Du Yanshan terkejut. Matanya melebar saat dia menatap Suling yang berkulit pucat. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Sudah berakhir. Kamu bisa kembali sekarang. Terima kasih banyak." Dengan senyum tipis, Suling berbalik dan pergi. Tubuhnya terluka dan langkah kakinya bergoyang saat dia berjalan. Ekspresi Su Yunshan sangat serius saat dia mengikuti di belakangnya. Li Qianluo berdiri tidak jauh dari situ. Sejak awal pertempuran, dia telah mengamati pertarungan tersebut. Baru saja, pada saat kritis, dia yakin Suling akan kalah, atau bahkan mati secara tragis di tangan Chen Su. Namun, dalam situasi putus asa itu, Suling justru membunuh Chen Su dengan pedangnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Li Qianluo tidak akan pernah percaya bahwa seorang seniman bela diri tingkat 6 yang memurnikan tubuh benar-benar dapat meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Suling, hehe. Aku akan mengingat nama ini. Pantas saja dia bisa menjadi adik laki-laki dan Wu Chen. Meskipun wilayahnya rata-rata, kekuatan yang dia gunakan bisa membunuh para ahli alam asal. Saya khawatir meskipun saya menggunakan semua kekuatan saya mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dia menatap sosok Suling yang memudar dan berkata dengan suara yang dalam, tampaknya kita tidak hanya harus merekrut dan Wu Chen ke asosiasi alkemis, tetapi kita juga harus merekrut Suling ini. Suling meninggalkan seni bela diri bidang pelatihan. Sebelum dia pergi, dia berjalan ke arah Zheng Yan dan tersenyum, "Fatih Zheng, kamu bukan tandingan orang itu. Akui saja kekalahan nanti. Saya tidak berpikir Anda memalukan." Babak kedua Pavilion Raja Pedang adalah 4 dari 8 pertandingan. Wang Huan menang atas Wu Qi, Li Qianlin menang atas Yang Wudi, dan Suling menang atas Chen Su. Pertempuran terakhir adalah antara Zheng Yan dan seorang pejuang yang kuat dari kota Yangzhou. Namanya Huang Hongyu dan dia berada di tahap awal alam asal. Zheng Yan, hanya pemurnian tubuh tingkat 8, melawan Huang Hongyu dia akan kalah tanpa ragu. Karena itu, Suling menasihatinya untuk mengaku kalah untuk kebaikannya sendiri. Omong kosong. Jika saya tidak mengaku kalah, bagaimana saya bisa dipukuli sampai mati olehnya di atas panggung? Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Meskipun Zheng Yan tidak mau, dia tetap berinisiatif untuk berbicara dengan Du Yanshan. "Du Senior, saya mengaku kalah untuk pertandingan berikutnya." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zheng Yan berbalik dan pergi, meninggalkan Huang Hongyu berdiri di panggung pertempuran, dalam keadaan berantakan. "Kamu menang begitu saja?" Huang Hongyu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia menatap tubuh gemuk Zheng Yan. Saat ini, Zheng Yan sudah lama menyusul Suling. Dia tidak peduli dengan hasil kompetisi ini. Lagi pula, dengan miliknya kekuatannya saat ini, ingin memasuki Pavilion Raja Pedang hanyalah sebuah fantasi. Belum lagi, Pavilion Raja Pedang hanya merekrut 1 orang kali ini. Dengan kemampuannya. Suling, seberapa percaya diri kamu untuk memasuki Pavilion Raja Pedang kali ini? Zheng Yan mengikuti Suling dan meninggalkan lapangan latihan seni bela diri. Wajahnya yang agak montok dipenuhi dengan senyuman. Sepasang matanya yang setengah tertutup menatap Suling. Dia berkata, "Sebaiknya Anda tidak memberitahu saya. Anda sama sekali tidak percaya diri. Jika saya mengatakan 100%, apakah Anda percaya saya?" Suling tertawa dan berkata, "Aku tidak percaya padamu." Zheng Yan segera menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Suling, dari mana kamu mendapatkan ramuan itu?" Zheng Yan adalah seorang penyuling pil. Meskipun dia hanya seorang penyuling pil tingkat 1, dia tahu betapa berharganya pil jiwa spiritual yang diberikan Suling kepadanya. Pil roh adalah pil obat tingkat 3, dan pil roh yang diberikan Suling kepadanya memiliki kualitas tertinggi. Nilainya tidak terbayangkan.
Oleh karena itu, Zheng Yan ingin tahu di mana Suling mendapatkan pil jiwa tingkat tertinggi ini. Kakak laki-laki saya memberikannya kepada saya. Mendengar pertanyaan Zheng Yan, Suling tersenyum bahagia dan melanjutkan, kakak laki-laki saya adalah Dan Wuchen. Keterampilan pemurnian pilnya semuanya luar biasa. Selama dia membuat pil, kualitasnya hampir selalu yang terbaik. Setelah mendengar kata-kata ini, Zheng Yan tertegun sejenak, hatinya merasa agak bingung. Tetapi pada saat ini, Su Yunshan berkata, Suling benar, keterampilan pemurnian pil Dan Wuchen benar-benar mengagumkan. Saat ini, nama Dan Wuchen telah menyebar ke seluruh kota Qingyang, dia akan menghadiri ujian Akademi Alkimia sore ini. Aku baru berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari, dan jenius yang begitu hebat telah muncul di Azure Sun City. Sepertinya aku, Fatih Zheng, tidak akan bisa untuk mempertahankan gelar jenius nomor 1 saya lebih lama. Menepuk dadanya dengan marah, Zheng Yan berpura-pura marah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Suling dan Su Yunshan saling memandang dengan ekspresi tak berdaya. Masih tertinggal, seniormu akan berpartisipasi dalam ujian Alchemy Martial Academy sore ini. Apakah kamu mau pergi? Batuk ringan, Su Yunshan memandang Suling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, bahkan jika aku ingin pergi, aku mungkin tidak akan bisa. Besok, Pavilion Raja Pedang akan menjalani ujian akhir. Jika aku tidak cepat pulih, aku akan kalah tanpa keraguan. Suling tertawa tak berdaya. Su Yunshan tidak tahu bahwa Suling sebenarnya adalah Dan Wuchen. Sekarang Suling terluka, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Seni Bela Diri Pil. Sore ini, mereka yang telah mengantisipasi kemunculan Dan Wuchen dalam penilaian Pil Martial Academy akan kecewa. Karena dengan kondisi Suling saat ini, mustahil baginya untuk mengikuti ujian. Baginya, hal terpenting saat ini adalah segera kembali ke klan Su dan menggunakan pil obat untuk memulihkan kekuatannya. Kalau tidak, akan sulit bagi Suling untuk menonjol di Pavilion Raja Pedang besok. Setelah memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan senyum ketika dia berpikir, tampaknya Nona Luo Qianli, yang dengan sepenuh hati ingin bertemu denganku, pasti akan kecewa sore ini. Suling memiliki senyum tipis di wajahnya. Zheng Yan, yang berdiri di samping Suling, tiba-tiba tertegun dan bertanya dengan heran, Suling, untuk apa kau tertawa bodoh? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Fatih Zheng, pil itu milikmu. Apakah kamu dapat meningkatkan kekuatan jiwamu ke peringkat kedua atau tidak akan bergantung pada kemampuanmu? Matanya langsung berubah tegas. Suling dengan serius menatap Zheng Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir. Saya akan memenuhi harapan Anda. Sekarang aku memiliki pil jiwa roh kelas atas, menaikkan kekuatan jiwaku ke peringkat kedua semudah membalikkan tanganku. Zheng Yan menatap Suling dan dengan tegas berkata, aku, Fatih Zheng, pasti tidak akan menahanmu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zheng Yan tidak bisa menahan senyum. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Suling dan pergi. Dia telah mengenal Fatih Zheng selama bertahun-tahun, dan bakat Fatih Zheng rata-rata. Jika dia membiarkan Fatih Zheng mengabaikannya, dia takut Fatih Zheng tidak akan bisa mengikuti langkahnya dalam waktu lama. Fatih Zheng, kamu harus melakukan yang terbaik. Suling bukanlah orang yang tidak berperasaan. Dia bertekad untuk membantu Fatih Zheng meningkatkan kekuatannya. Secara alami, dia tidak akan membiarkan Fatih Zheng pergi. Memberikan pil jiwa kelas atas kepada Fatih Zheng adalah untuk membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya. Setelah kekuatan jiwa Fatih Zheng cukup kuat, Suling akan memberinya teknik kultivasi yang cocok untuknya. Suling adalah alkemis kelas 9 puncak di kehidupan sebelumnya dan memiliki kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Selain itu, teknik kultivasi yang dimilikinya semuanya unggul. Salah satu dari mereka bisa memicu badai darah di dunia ini. Meskipun bakat Fatih Zheng rata-rata, Suling percaya bahwa selama dia mempraktikkan teknik kultivasi yang dia berikan kepada Fatih Zheng, dia pasti bisa melangkah ke alam penguasa manusia. Ling Er, ayo pergi. Melihat ekspresi serius Suling, Su Yunshan semakin menyadari bahwa Suling ini bukan lagi Suling seperti dulu. Mantan Suling adalah tuan muda yang hedonistik. Tidak hanya dia tidak belajar atau mempelajari apapun, dia sering menimbulkan masalah, membuat Su Yun khawatir. Apalagi saat itu, meridian di tubuh Suling terhalang dan bakat bela dirinya seperti sampah. Pada usia 16 tahun, dia hanya berada di lapisan penyempurnaan tubuh keempat. Karena itu, Suling semakin menyerah dan menolak untuk berkultivasi. Dia dipermalukan oleh orang lain dan dipandang rendah oleh orang lain. Tapi sekarang, Suling berbeda.
Dia telah mengalami perubahan drastis. Tidak hanya dia membuka semua meridian di tubuhnya, dia bahkan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Terutama teknik pedang yang dipraktikkan Suling, bahkan Su Yunshan mau tidak mau berseru dengan kagum. Teknik pedang itu benar-benar menakutkan. Seolah-olah dia menyadari keanehan Suyun, Suling menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia memandang Suyun dengan serius dan berkata dengan tegas, "Ayah, apapun yang terjadi, aku akan tetap menjadi putramu. Poin ini tidak akan pernah berubah dalam kehidupan ini atau selanjutnya." Dia awalnya sedikit mengkhawatirkan Suling, tapi sekarang, dia benar-benar merasa nyaman dengan Suling. Melihat senyum di wajah Su Yunshan, Suling pun ikut tersenyum. Keduanya meninggalkan jalanan yang sibuk dan kembali ke keluarga Su. Suhai mengikuti mereka berdua dari awal sampai akhir. Melihat mereka berdua semakin dekat, jejak air mata muncul di kedalaman mata Suhai. Di masa depan, apakah Su Clan dapat dihidupkan kembali atau tidak semuanya akan bergantung padamu, Ling Er? Suhai tertawa dalam hati saat dia berbicara, dia dengan cepat menyeka air mata di sudut matanya dan dengan cepat mengikuti Suyun. Sekembalinya ke kediaman keluarga Su, Suling segera kembali ke kamarnya. Dia mengunci pintu dengan erat, dan ketika pintu dikunci, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh ke tanah. Chen Su itu ada di sini untuk membunuhku. Teknik yang mereka gunakan semuanya pukulan maut. Meskipun kultivasinya hanya di alam asal tingkat 1, kekuatan sebenarnya mendekati alam asal tingkat 3. Jika saya tidak menggunakan teknik serangan jiwa tepat waktu, saya khawatir saya akan benar-benar mati di tangannya. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ekspresinya sangat serius. Bahkan sekarang, ketika dia memikirkan pertarungannya dengan Chen Su, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Apakah Chen Su mengirim mereka? Suling mencengkeram dadanya dan duduk di tempat tidur. Pada saat ini, alisnya berkerut erat saat dia berpikir, selain Sang Jin, siapa lagi yang ingin membunuhku di kota Qingyang? Kekuatan Chen Su tidak lemah. Seseorang yang bisa mengirim seorang ahli seperti Chen Su jelas merupakan sosok terkenal di kota Qingyang. Tepatnya siapa yang ingin membunuhku? Jika aku tahu, aku pasti akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dengan dengusan dingin, Suling berteriak dengan marah. Kemunculan Chen Su hampir membuat Suling yakin bahwa selain Sang Jin, ada juga orang di kota Qingyang yang ingin membunuhnya. Suling mengerutkan kening dan berpikir, saat ini, hal terpenting adalah memulihkan kekuatanku. Besok adalah ujian akhir Pavilion Raja Pedang, mereka benar-benar tidak boleh kalah. Untungnya, aku masih memiliki beberapa pil penguat asal kelas atas. Aku bisa berguna sekarang. Segera, Suling mengambil botol giok putih kental dari dadanya. Dia membuka botol dan menuangkan beberapa pil obat hijau giok. Aku memberikan satu kepada Fatih Zheng sebelumnya, sekarang hanya ada 9 pil penguat asal yang tersisa. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, Suling mengeluarkan ke-9 pil penguat asal. Pil penguat asal ini semuanya memiliki warna penuh dan kualitas tertinggi. Aku memiliki lautan aura seluas bintang-bintang, dan aku bisa menelan banyak pil sekaligus. Meskipun 9 pil penguat asal kelas atas ini memiliki efek yang hebat, aku masih bisa makan 9 pil bahkan jika aku punya 1 atau 2 untuk prajurit biasa. Jika seniman bela diri lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Ini karena Suling hanyalah ahli pemurnian tubuh tingkat ke-6, meminum begitu banyak pil penguat asal pada saat yang sama hanya mengejar kematian, belum lagi, bagaimana dengan pil penguat asal kelas atas itu? Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah Suling mengonsumsi 9 pil penguat asal kelas atas, pemandangan yang sulit dipercaya muncul. Sendawa. Setelah mengonsumsi 9 pil penguat asal kelas atas, Suling segera merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan sendawa yang keras dan jelas, seperti yang dia pikirkan dalam hati, efek dari pil penguat asal kelas atas ini memang luar biasa. Meskipun hanya pil tier 3, itu adalah pil terbaik untuk diisi ulang energi yang mendalam. Pada saat ini, esensi murni di dalam pil mengalir ke tubuh Suling. Ki mendalam yang telah dikeluarkan Suling selama pertempuran langsung diisi ulang. Wajahnya yang pucat pasi langsung berubah kemerahan, saat dia mulai mengedarkan Heavenly Creation Art untuk menyehatkan tubuhnya. Pop, pop, pop. Dengan nutrisi ramuan, darah Suling mulai memancarkan vitalitas seolah-olah mendidih. Dia langsung merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Untungnya, aku adalah alkemis tingkat 9 puncak dalam kehidupanku sebelumnya.
Aku memiliki keterampilan alkimia yang mengerikan dan mampu memurnikan pil yang cocok untukku. Jika tidak, dengan tubuhku yang lemah saat ini, ahli manapun akan dapat membunuhku. Menutup matanya rapat-rapat, pikiran Suling bergerak. Dia sangat jelas bahwa jika bukan karena pil yang menutrisi tubuhnya, akan sulit baginya untuk pulih secepat ini. Lagi pula, bagi seorang praktisi, tidak hanya potensi dao bela diri yang penting, tetapi juga sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengolahnya. Suling tahu bahwa bakat tubuhnya dalam seni bela diri rata-rata, tetapi Suling, yang memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, memiliki keterampilan alkimia yang sangat kuat. Meskipun kekuatan jiwanya saat ini tidak kuat, memurnikan pil biasa peringkat rendah semudah membalik telapak tangannya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, menggunakan pil kelas rendah biasa sudah cukup untuk menyehatkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Saat ini saya hanya memiliki satu spirit pil yang tersisa. Saya membutuhkan kristal Xuan untuk meningkatkan kultivasi saya. Apakah itu Wang Huan atau Li Qianlou? Dengan kekuatan saya saat ini, saya bukan tandingan mereka. Kecuali saya dapat menembus pemurnian tubuh ke-7 tingkat, saya hampir tidak akan bisa melakukan perlawanan. Suling memiliki persepsi yang kuat. Dia tahu bahwa selama pertempuran sebelumnya, Li Qianlou telah menekan tingkat kultivasinya. Jika dia tidak salah menebak, kultivasi Li Qianduan seharusnya berada di alam asal tingkat 3, dan kekuatan aslinya mendekati alam asal tingkat 4. Ketika Suling membunuh Chen Su, yang berada di dekat alam asal tingkat ketiga, dia sudah terluka. Menembus pemurnian tubuh tingkat ke-7 lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah saya menyerap ki mistis kristal mistik, mutiara setan langit di tubuh saya akan menyerapnya. Meskipun Sky Demon Pearl akan memberi saya 2 kali lipat jumlah Spirit Ki setelah menyerap Spirit Ki, saya harus memberi makan Sky Demon Pearl terlebih dahulu. Dia sangat jelas bahwa jika dia ingin menerobos ke tingkat ke-7 dari alam penyempurnaan tubuh, dia harus menyiapkan kristal mendalam yang cukup. Dia setidaknya harus mengisi mutiara setan langit sebelum menerobos. Setelah mengetahui masalah ini, Suling hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, mutiara setan langit adalah harta karun yang ditemukan di reruntuhan zaman kuno tempat para dewa dan setan bertempur. Sampai sekarang, dia masih belum bisa memahami rahasia dari mutiara setan langit. Mutiara setan langit? Manik setan? Jika Anda dapat membantu saya bereinkarnasi dan dilahirkan kembali di tubuh orang lain, mengapa Anda tidak dapat membantu saya meningkatkan tingkat kultivasi saya? Meninggalkan klan Su. Dengan sangat cepat, Suling, yang memegang spirit pil tingkat tertinggi, tiba di paviliun berkabut. Orang yang menerima Suling adalah penatua Leng dari paviliun berkabut. Saat melihat Suling, Leng tua dengan cepat melangkah maju. Saat ini, dia sudah tahu bahwa Suling adalah junior brother dan Wu Chen. Karena itu, dia secara alami sangat menghormati Suling. Teman kecil Suling, bahan obat apa yang ingin kamu beli di sini? Penatua Leng, ini adalah pil jiwa kelas atas yang diberikan kakak senior saya. Saya bukan penyuling pil, jadi saya bahkan tidak perlu meningkatkan kekuatan jiwa saya. Tolong bantu saya menukar pil jiwa ini dengan 50.000 kristal mendalam tingkat tinggi. Melihat Leng tua yang ramah, Suling tidak bisa menahan senyum saat dia berbicara. Ah, teman kecil Suling, kamu harus tahu bahwa spirit pil adalah ramuan kelas 3 dan kualitas spirit pil ini luar biasa. Jika kamu menukar ini dengan 50.000 kristal Xuan bermutu tinggi, kerugiannya akan terlalu besar. Mendengar kata-kata Suling, tetua Leng terkejut dan buru-buru mencoba membujuknya. Jika bukan karena Suling adalah adik laki-laki dan Wu Chen, Leng Lao tidak akan mau repot-repot mengingatkan Suling. Lagi pula, paviliun berkabut adalah tempat untuk membuka pintunya untuk bisnis. Harga pasar pil jiwa tingkat tertinggi setidaknya 100.000 kristal Xuan bermutu tinggi, tetapi Suling hanya bersedia menukarnya dengan 50.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Jika dia bisa mewujudkan kesepakatan ini, paviliun berkabut bisa menghasilkan 50.000 kristal mendalam bermutu tinggi, yang merupakan keuntungan besar. Namun, mengingat hubungan antara Suling dan Wu Chen, Leng tua merasa bahwa pertama-tama perlu mengingatkan Suling tentang nilai pil jiwa roh tingkat tertinggi itu, untuk mencegah Wu Chen menyimpan dendam terhadap Misty. Paviliun. Jika Suling bertekad untuk menjualnya setelah mengetahui nilai soul pil tingkat tertinggi itu, maka Leng tua secara alami akan membantu Suling menjual soul pil tingkat tertinggi itu. Penatua Leng, saya bukan seorang alkemis, jadi penggunaan pil jiwa kelas tertinggi ini adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seorang alkemis. Saya seorang seniman bela diri.
Kristal Xuan lebih penting daripada dan jiwa tertinggi. Selain itu, saya akan berpartisipasi dalam babak final ujian Pavilion Raja Pedang besok dan aku sangat membutuhkan kristal mendalam untuk meningkatkan kekuatanku. Dia pasti tahu nilai pelet jiwa kelas tertinggi, tetapi dia sangat membutuhkan kristal Xuan saat ini, jadi dia tidak peduli dengan kerugian sama sekali. Selain itu, bagi Suling, memurnikan pil semudah membalik telapak tangannya. Tidak masalah apakah dia kehilangannya atau tidak. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku akan membuat keputusan sendiri. 50.000 kristal mistik bermutu tinggi untuk manik dan tertinggi ini. Ekspresi Old Lang sangat serius. Dia segera menganggukkan kepalanya dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Suling dan berkata, tas penyimpanan ini berisi 50.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Suling mengambil tas penyimpanan dari Old Lang. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tas penyimpanan dan berkata, kebetulan ada 50.000 kristal mistik tingkat tinggi. Terima kasih Lang Tua. Saya harap Anda dapat menyimpan pil jiwa roh tingkat tertinggi itu bersama Anda. Dengan santai melemparkan spirit pil kelas atas ke Elder Lang, Suling menyimpan kantong penyimpanan dan dengan penasaran bertanya, Elder Lang, Master Pavilion Mystic Cloud, mengapa Anda tidak berada di pavilion berkabut? Hehe, teman kecil Suling, tahukah kamu? Hari ini, Akademi sedang merekrut siswa, dan dikatakan bahwa Dan Wu Chen juga akan mengikuti ujian. Ketika Master Pavilion mendengar berita ini, dia bergegas. Old Lang tidak bisa menahan senyum dan bertanya dengan bingung, teman kecil Suling, apakah kamu tidak akan melihat ketika kakak laki-lakimu berpartisipasi dalam ujian? Lang Tua tahu bahwa Suling baru saja berpartisipasi dalam penilaian Pavilion Raja Pedang pagi ini dan bahkan mendapatkan hasil yang bagus. Saat ini, Lang Tua percaya bahwa Suling memang bukan sampah. Dia juga membenarkan bahwa Suling adalah adik laki-laki Dan Wu Chen. Memikirkan hal ini, Penatua Lang mau tidak mau menghirup udara dingin. Dan Wu Chen adalah seorang jenius, dan keterampilan pemurnian pilnya dapat digambarkan sebagai sangat indah. Agar Suling memiliki kakak bela diri senior seperti Dan Wu Chen, bahkan jika bakat Suling dalam martial dao rata-rata, masa depannya pasti tidak terbatas. Kakak seniorku tidak akan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pil Bela Diri di sore hari. Mendengar pertanyaan Pak Tua Lang, Suling langsung tertawa dan berkata, Mendengar itu, Penatua Lang tertegun sejenak sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu, Dan Wu Chen, apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam ujian Akademi Pil Bela Diri? Ya. Senior saya mengikuti tuan saya ke ibu kota kekaisaran. Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam ujian Akademi Alkimia? Suling menganggukkan kepalanya dan berkata langsung. Jadi begitu. Teman kecil Suling adalah kakak muda Dan Wu Chen. Karena Anda mengatakan bahwa Dan Wu Chen tidak akan berpartisipasi dalam ujian, maka dia pasti tidak akan ikut. Penatua Lang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia tersenyum kecut. Tampaknya Lan Yun telah gagal dalam usahanya untuk melihat Dan Wu Chen berpartisipasi dalam penilaian. Elder Lang, saya masih ada ujian besok, jadi saya akan pergi dulu. Terima kasih atas 50.000 keping kristal Xuan berkualitas tinggi Anda. Suling tertawa dan berkata. Kemudian, Suling berbalik dan pergi. Dengan 50.000 kristal mistik bermutu tinggi ini, Suling yakin bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya ke pemurnian tubuh tingkat ke-7, atau bahkan pemurnian tubuh tingkat ke-8. Penilaian Pil Martial Academy berjalan seperti api yang berkobar. Luo Qianli dikawal oleh Mouji ke pintu masuk Alchemy Martial Academy. Pada saat ini, pintu masuk Pil Martial Academy dipenuhi orang. Banyak orang telah mendengar prestasi legendaris Dan Wu Chen dan datang ke sini untuk melihat kejayaannya. Lan Yun mengenakan jubah biru tua. Dia tinggi dan sangat cantik. Lin Ling'er mengikuti dari belakang. Dia mengenakan gaun merah panjang. Penampilan dua wanita cantik di pintu masuk Alchemist Academy benar-benar menimbulkan keributan. Namun, saat mereka memikirkan Lan Yun dan Lin Ling'er, mereka semua bergegas menuju Dan Wu Chen. Orang-orang ini dipenuhi dengan kebencian terhadap Dan Wu Chen. Begitu banyak wanita cantik yang datang untuk Dan Wu Chen, ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Luo Qianli memiliki ekspresi angkuh di wajahnya. Dia berdiri di kerumunan untuk waktu yang sangat lama dengan Momo Wuji mengikuti di sampingnya. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Nona Luo, kamu juga di sini. Pada saat ini,
Luo Qianli adalah orang paling istimewa di asosiasi alkemis. Bahkan Lan Yun tidak mengetahui identitas asli Luo Qianli. Namun, Lan Yun pernah menduga bahwa ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara Luo Qianli dan Pil King Luohi. Mendengar sapaan Lan Yun, Luo Qianli langsung tersenyum. Kerutannya sangat mengharukan, dan sepasang matanya yang indah terus berputar dengan cahaya saat dia menatap Lan Yun, berkata, "Pavilion Master Lan, saya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian. Anda harus berada di sini untuk Dan Wuchen." "Ya." Menganggukkan kepalanya, Lan Yun melanjutkan, "Dan Wuchen memiliki hubungan yang baik dengan pavilion berkabut, jadi aku berhak datang dan menemuinya." "Heh, Dan Wuchen juga pergi ke persekutuan apoteker untuk merawat tetuamu. Persekutuan apoteker akan selalu mengingat kebaikan ini." Tertawa pelan, Luo Qianli hanya bisa menyipitkan matanya. Lan Yun ini benar-benar tidak sederhana, dia menyatakan niatnya dengan satu mulut dan bahkan mencoba untuk mengikat Dan Wuchen. Namun, dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. "Begitukah?" "Jadi begitu." "Namun, Nona Luo, jika Dan Wuchen berpartisipasi, apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk memasuki halaman suci?" Ekspresi Lan Yun sedikit berubah saat dia tertawa pelan. "Aku tidak perlu kamu khawatir." Luo Qianli tertawa. Pada saat ini, Lan Yun dan Luo Qianli sedang berbicara. Mereka berdua sedang bercakap-cakap, dan mereka bahkan saling bertentangan. Lin Ling Er, yang berdiri di samping, bingung saat mendengar ini. Moda, di sisi lain, memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia mendengarkan. Pertempuran antara dua wanita itu benar-benar tidak berwujud. "Datanglah ke akademi untuk mengikuti ujian, kalian semua bisa menguji bakat apoteker kalian terlebih dahulu." Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar dari dekat. Seorang pemuda anggun berjubah Daois dengan jejak semangat kepahlawanan dapat terlihat di wajahnya. Dia tersenyum dan menunjuk ke sebuah monumen batu besar di kejauhan. "Selama bakatmu naik, kamu akan bisa berpartisipasi di babak kedua." Luo Qianli berdiri di tempat. Begitu mendengar perkataan pemuda tampan itu, dia langsung terpana. Babak pertama ujian alkimia sudah dimulai, tapi Dan Wuchen masih belum muncul. Mungkinkah? Seketika, Luo Qianli memiliki firasat buruk di hatinya. Kulitnya berubah tak sedap dipandang. Dia dengan dingin menatap Mo Dayan dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu yakin Suling telah berjanji untuk membiarkan Dan Wuchen berpartisipasi dalam penilaian?" "Nona Sulung, saya yakin Suling menyetujui permintaan kami, tapi Dan Wuchen ini masih belum muncul, dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi." Mendengar teguran Luo Qianli, ekspresi Mo Dayan berubah sangat berat saat dia buru-buru menjelaskan. Pada saat ini, penatua Leng dari pavilion berkabut bergegas mendekat. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Lan Yun dan berbisik, "Master Pavilion, Suling berkata bahwa Dan Wuchen tidak akan menghadiri ujian." Lan Yun sejenak tertegun ketika mendengar ini. Dia bertanya dengan heran, "Kenapa?" Leng tua memberitahu Lan Yun alasan yang diberikan Suling. Setelah mendengarkan penjelasannya, mata Lan Yun mau tidak mau menunjukkan jejak keseriusan. "Seseorang harus tahu bahwa dia membutuhkan bantuan Dan Wuchen untuk kembali ke ibu kota. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Karena Dan Wuchen telah pergi ke ibu kota, kita harus melewati Suling untuk memenangkan hatinya." Lan Yun menghela nafas tak berdaya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika Suling tidak dapat memenangkan hatiku, jika dia ingin merekrut Dan Wuchen, itu mungkin cerita fantasi." Dia tahu apa yang dipikirkan Lan Yun dan berkata, "Pavilion Master, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Besok, Suling akan berpartisipasi di babak final Pavilion Raja Pedang. Saat ini, hanya itu yang bisa kita lakukan." Lan Yun menghela nafas. Di samping Luo Qianli, Mo Dayan, Lan Yun, dan yang lainnya, Luo Qianli tidak bisa menahan cemberut saat melihat Lan Yun dan yang lainnya saling berbisik. Tetapi pada saat ini, Lan Yun tersenyum dan berkata, "Nona Luo, Dan Wuchen tidak akan menghadiri ujian hari ini. Jika Anda ingin melihatnya, lebih baik Anda mengubah harinya." Setelah dia selesai berbicara, Lan Yun mendengus pelan. Dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Lin Ling Er dan Old Leng. Mendengar kata-kata Lan Yun, ekspresi Luo Qianli langsung membeku. Dengan wajah marah, dia dengan dingin berkata, "Sialan Suling, kamu benar-benar berani berbohong padaku. Besok, aku pasti akan memberimu pelajaran." Sore harinya, Suling kembali ke kediaman klan Su. Dengan 50.000 kristal mistik bermutu tinggi di tangannya, dia tidak berani menyia-nyiakan waktu sedetik pun.
Dia segera kembali ke kamarnya. Setelah memasuki ruangan, Suling mengeluarkan tas penyimpanan dari dadanya. Melihat kristal itu seperti kristal mistik bermutu tinggi yang berkilau, dia tidak bisa menahan senyum. Dengan 50.000 kristal mendalam tingkat tinggi ini, saya memiliki peluang 80% untuk menembus ke tingkat ketujuh dari alam penyempurnaan tubuh. Bahkan jika orb setan langit melahap sebagian dari ki mistik, jumlah mendalam tingkat tinggi kristal seharusnya cukup untuk itu. Jejak tekad melintas di mata Suling. Tanpa ragu, dia mengeluarkan 100 kristal mistik bermutu tinggi dari tas penyimpanannya. Tidaklah sulit untuk menyerap energi Xuan dari kristal Xuan. Anda hanya perlu meletakkan kristal Xuan di telapak tangan Anda, lalu gunakan Xuan Qi untuk menyerap Xuan Qi dari kristal Xuan. Tertawa ringan, Suling meletakkan kristal mendalam bermutu tinggi di telapak tangannya. Dengan suara zila, profound kristal langsung menguap ke telapak tangannya seperti es. Sangat cepat. Seru Suling. Dalam kehidupan sebelumnya, Suling juga seorang seniman bela diri dan makhluk tertinggi puncak-puncak ke-9. Kekuatannya sangat kuat, tetapi meskipun demikian, tingkat di mana ia menyerap ki mistis kristal mistik tidak menakutkan seperti sekarang. Apakah ini keuntungan memiliki lautan atmosfer yang tak berujung? Pikiran Suling tiba-tiba menjadi dingin. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Dia sangat jelas bahwa dengan tubuh seniman bela diri biasa, menyerap 10 kristal Xuan bermutu tinggi dalam sehari adalah batasnya. Namun, menurut pengamatan Suling barusan, jika itu dia, menyerap 10.000 kristal Xuan bermutu tinggi dalam satu hari bukanlah tugas yang sulit. Kecepatan dia menyerap ki mistis terlalu mengerikan. Sepertinya tubuh ini masih memiliki beberapa manfaat. Selama tingkat penyerapan ki mistik cukup cepat, maka tidak perlu khawatir tentang masalah lain. Suling terkejut. Bagi seorang prajurit, ki mistis sangatlah penting. Menerobos tahap budidaya seorang seniman bela diri sebenarnya juga merupakan proses meningkatkan mistis ki seseorang. Saat ini, Suling sedang menyerap ki mistis dari kristal mistik bermutu tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini berarti bahwa orang lain membutuhkan 1 hari penuh untuk menyerap Xuan Qi. Suling hanya membutuhkan 1/4 jam untuk menyerapnya. Besok adalah ujian akhir Pavilion Raja Pedang. Aku harus meningkatkan kecepatanku. Dengan santai menempatkan kristal mendalam bermutu tinggi di telapak tangannya, ekspresi Suling sangat serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. ZZZZ. Begitu Suling memasukkan kristal mistik tingkat tinggi ke telapak tangannya. Waktu berlalu detik demi detik. Suling sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya dan tidak bisa merasakan berlalunya waktu di dunia luar. Meneguk. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, perut Suling menjerit. Dia perlahan membuka matanya dan berpikir, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya belum mencapai keadaan di mana saya dapat melarikan diri dari makanan. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak akan memiliki masalah bahkan jika saya tidak makan. Tanpa daya tersenyum pahit, Suling berdiri. Dia melirik tas penyimpanan di sampingnya dan langsung terkejut. Di mana kristal Xuanku yang bermutu tinggi? Kenapa aku hanya punya 20.000 yang tersisa? Suling mengerutkan kening dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia mengambil tas penyimpanan dan memeriksa lagi. Memang, hanya ada 20.000 kristal Xuan bermutu tinggi yang tersisa di tas penyimpanan. Jelas ada 50.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Mengapa hanya tersisa 30.000 kristal Xuan sekarang? Mungkinkah mereka semua digunakan oleh saya? Suling berpikir sendiri. Tapi di detik berikutnya, Suling menolak ide ini. 30.000 kristal mistik tingkat tinggi, konsep macam apa itu? Itu sudah menjadi batas bagi prajurit biasa untuk menyerap 10 Xuan tingkat tinggi kristal per hari. Jika itu jenius, dia mungkin bisa menyerap 100 keping. Tapi kali ini, Suling telah menyerap 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Apakah ini mungkin? Apakah itu dicuri? Suling terkejut. Dia berjalan cepat ke pintu dan memastikan pintu itu belum dibuka, yang membuatnya semakin bingung. Mungkinkah 30.000 kristal mistik bermutu tinggi telah menghilang begitu saja? Nak, jangan lihat lagi. Semua kristal mendalam bermutu tinggi yang telah menghilang telah diserap oleh kaisar ini. Tiba-tiba, suara jernih terdengar dari belakang Suling. Ekspresi Suling berubah drastis saat dia berbalik dan menatap mereka. Dia berteriak, "Siapa itu? Siapa yang mempermainkan kita? Sialan, kaisar ini ada di bawahmu." Suara mencaci maki terdengar. Segera setelah itu, meong terdengar, diikuti oleh suara kucing mengeong. Suling tertegun dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya.
Dia melihat seekor kucing hitam menatap Suling dengan ekspresi serius. Kucing itu kecil dan benar-benar hitam. Ia memiliki sepasang mata gelap yang memancarkan cahaya dingin. Bulunya tipis dan lembut. Telinganya bergetar dari waktu ke waktu. Ekornya yang ramping berayun ke kiri dan ke kanan di udara. Apakah kamu yang baru saja berbicara? Suling menatap kucing itu di matanya. Kaki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong. Selain kaisar ini, apakah ada orang lain di tempat ini? Kucing hitam itu mendengus dingin. Jejak jijik muncul di matanya. Dia segera mengeluarkan suara, mengeong, dan diejek. Kamu kucing, bukan laki-laki. Melihat kucing hitam di kakinya, Suling kata acuh tak acuh. Kaisar ini adalah manusia. Tubuh yang saya gunakan saat ini hanya dipinjam oleh kaisar ini. Kucing hitam itu berkata dengan dingin, kamu hanya manusia biasa, tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu hanya seekor kucing. Tanpa perubahan apapun. Ekspresinya, Suling bertanya lagi. Jangan panggil aku kucing lagi. Kaisar ini manusia, kaisar iblis di zaman kuno selama perang besar dewa dan iblis. Kucing hitam itu sangat marah. Ia menjulurkan cakarnya dan ingin mencakar kaki Suling dengan kejam, tapi Suling menendangnya. Kau ingin menyakitiku dengan anak kecil sepertimu. Suling tertawa dan berjalan menuju kucing hitam itu. Meraihnya, dia bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu adalah kaisar iblis, lalu apakah kamu punya bukti? Bukti? Bagaimanapun, itu pernah menjadi Demon Emperor yang tak tertandingi. Tapi sekarang, itu hanya bisa dipegang oleh Suling seperti hewan peliharaan. Kesenjangan besar ini membuat kucing hitam itu menghela nafas. Kaisar ini benar-benar diintimidasi oleh anjing ketika seekor harimau jatuh ke tanah. Meo, kata kucing hitam itu tanpa daya. Oh, kamu sudah jatuh ke tanganku, dan kamu masih berani memarahiku? Suling berteriak dingin dan mengeluarkan tungku apung dari dadanya. Kucing hitam ini telah menyadari dan bisa berbicara bahasa manusia. Itu memang bukan kucing biasa. Jika kucing hitam ini dilempar ke tungku untuk memurnikan pil, pasti akan sangat bagus. Jangan, jangan. Anggap saja kaisar ini tidak mengatakan apa-apa. Kucing hitam itu mengungkapkan ekspresi menjilat dan dengan cepat berkata, permaisuri ini lahir dari mutiara setan langit di Aurasia Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat memeriksa apakah manik setan surgawi di tubuh Anda sudah hilang atau belum. Mendengar ini, Suling tertegun. Dia dengan cepat mengikuti instruksi kucing hitam dan memeriksa laut kinya. Semuanya seperti yang dikatakan kucing hitam itu. Mutiara iblis surgawi di laut aura Suling memang telah menghilang. Sial, mutiara setan langit dimakan oleh kucing kecil atau semacamnya. Wajah Suling berubah pucat. Dia segera meraih kucing hitam itu dengan erat dan berkata dengan tegas, cepat serahkan Sky Demon Pearl atau aku akan membuatmu menderita. Dalam kehidupan sebelumnya, itu karena manik iblis Suling diserang dan dibunuh oleh kekuatan gabungan dari 10 penguasa surgawi dari 9 langit dan 10 alam. Dalam kehidupan sebelumnya, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli tertinggi yang dihormati di puncak tingkat ke-9, dan dia juga seorang alkemis tingkat puncak yang memandang rendah seluruh dunia. Status tertinggi semacam ini membuatnya dihormati kemanapun dia pergi. Tapi sekarang, dia terlahir kembali menjadi sampah. Kemanapun dia pergi, pertama-tama dia akan diejek oleh orang lain. Hek, apakah kehidupan seperti ini dimaksudkan untuk manusia? Jika bukan karena Suling menjadi orang dengan dua kehidupan dan memiliki temperamen yang lebih baik, apakah dia akan mampu bertahan? Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama bunuh diri. Jadi, bagi Suling, Heavenly Demon Beat memiliki makna yang luar biasa. Jika anak nakal ini berani memakan Sky Demon Pearl, Suling tidak akan ragu untuk membuang kucing hitam ini ke dalam tungku. Jangan mencubitku terlalu keras. Modal ini akan dicekik sampai mati olehmu. Mutiara iblis langit selalu menyatu denganmu. Dengan paksa mengeluarkan mutiara setan langit, apakah kamu tidak mengetahuinya? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kaisar ini lahir dari mutiara iblis. Kucing hitam itu lehernya dicengkeram oleh Suling. Sepasang mata hitamnya sekarang memerah. Jadi kamu adalah Sky Demon Pearl? Setelah mendengar penjelasan kucing hitam itu, Suling melepaskan tangannya. Kucing hitam itu segera tersedak dan berkata, itu benar. Penguasa ini lahir dari mutiara iblis. Saya dengan enggan menerima penjelasan ini. Suling sendiri adalah pria dengan dua masa kehidupan.
Agar jiwanya terlahir kembali dan melakukan hal yang menentang surga, itu bahkan bisa terjadi pada tubuhnya. Apa alasan dia mungkin tidak percaya bahwa harta karun yang tertinggal dalam perang besar dewa dan iblis dapat berevolusi menjadi kucing hitam? Alam semesta tanpa batas ini penuh dengan keajaiban. Namun, bukankah seharusnya Anda menjelaskan 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi saya? Selain itu, meskipun 30.000 kristal mistik berkualitas tinggi telah hilang, kultivasi saya tidak meningkat sama sekali. Apa yang terjadi? Suling menempatkan kucing hitam. Itu di tangannya di tanah dan dengan dingin menatap kucing hitam itu saat dia bertanya. Kaisar ini baru saja mengatakan bahwa kristal mendalam bermutu tinggi itu telah diserap olehku. Meo, kucing hitam itu menjelaskan sambil tersenyum. Sialan, itu 30.000 kristal Xuan bermutu tinggi. Apakah kucing hitammu babi? Dan dalam waktu sesingkat itu, dapatkah Anda menyerap ke 30.000 kristal mistik bermutu tinggi? Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Suling bertanya dengan suara rendah. Dia telah menukar 30.000 kristal mistik bermutu tinggi dengan spirit soul dan bermutu tinggi. Sekarang, dia hanya memiliki 20.000 mistik bermutu tinggi. Kristal tersisa. Kucing hitam ini terlalu pandai makan. Kaisar ini baru saja bangun dan sangat lemah. Apa salahnya makan 30.000 kristal mendalam tingkat tinggi? Ketika penguasa ini berada pada kondisi puncaknya, dia harus makan ratusan juta kristal mendalam bermutu tinggi sekaligus. Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Kucing hitam itu dengan dingin menatap Suling dan diam-diam berpikir, bocah ini benar-benar pelit. Ratusan juta kristal Xuan bermutu tinggi. Setelah mendengar ini, Suling langsung terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menyapu seluruh 10 alam di 9 surga dan 10 alam dan telah melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa memakan ratusan juta kristal mistik bermutu tinggi sekaligus. Jika bukan karena fakta bahwa kucing hitam di depannya berevolusi dari Heavenly Demon Orb, Suling pasti sudah lama menendang kucing hitam ini. Ketika kaisar ini berada pada kondisi puncaknya, salah satu tangannya dapat menghancurkan bintang, menghancurkan ruang, menghancurkan gunung, sungai, matahari dan bulan, dan bahkan menghancurkan domain bintang. Melihat ekspresi kaget Suling, kucing hitam itu mencibir beberapa kali. Dia memandang Suling seolah-olah dia masih kecil dan berkata, jika bukan karena kaisar yang menyombongkan diri, maka saat itu, kaisar ini benar-benar terlalu kuat. Tidak ada seorang pun di seluruh domain bintang yang berani melawan kaisar ini.